Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan filah yang seiman dan seagama yang dirahmati Allah, saya terpaksa akan menjawab fatwa Bambang Nursena. Jadi dia mengatakan bahwa Abraham atau Ibrahim bukan Islam. Benarkah menurut Bambang Nursena? Karena Bambang Nursena ini dalam fatwanya sangat janggal, jadi tidak tepat. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa kepercayaan Abraham, apakah Islam atau bukan. Maka untuk itu, yuk kita bersama-sama dengarkan fatwa Bambang Nursena. Abraham ini begitu sentral di dalam iman Kristiani karena disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan hanya iman Kristen, tetapi juga iman orang Yahudi, iman orang Islam. Ketiga-tiganya mengaku diri sebagai agama Ibrahim, iman Ibrahim. Karena itu yang ditekankan dalam Yesus bukan keturunan fisik Abraham, tapi keturunan iman Abraham. Amin. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi, wala Nasronian, bukan pula orang Kristen. Walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Iska, Iska harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Orang roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab suci tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Nah, teman-teman, telah kita dengarkan bersama-sama. Baik, tadi kita dengarkan bahwa kita secara singkat saja, penting-pentingnya saja ya, satu persatu. Yang pertama adalah Abraham bapak orang beriman. Yang kedua, agama tidak penting, yang penting itu adalah iman, menurut Bambang Nursena. Kemudian yang ketiga, Abraham juga bukan Islam. Nah, kemudian yang terakhir, Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Abraham itu Islam. Mari kita perinci satu persatu. Benarkah Abraham bukan Islam? Jadi sering kita dengar
bahwa orang-orang tetangga-tetangga sebelah kiri kita mengatakan bahwa Abraham bapak orang beriman. Siapakah yang dimaksud bapak orang beriman di situ? Apakah Yahudi? Apakah Nasrani? Apakah Islam? Jadi harus sesuai dengan firman-firman Allah di dalam kitab suci. Yang dimaksud Abraham bapak orang beriman yaitu bukan kepada Yahudi, bukan kepada Nasrani, tetapi adalah yang dimaksud kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kepada orang-orang yang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang tidak bersekutu. Itulah. Jadi Yahudi ini maksudnya Yahudi yang non-muslimnya. Kalau yang muslimnya ya sama dengan kita. Ini maksudnya Yahudi yang non-muslim. Jadi Yahudi keimanannya bukan keturunan dari Abraham atau tidak bersumber dari Abraham. Begitu juga Nasrani, bukan bersumber dari Abraham keimanannya atau keimanan umat Nasrani, bukan keturunan dari keimanan Abraham, tetapi adalah keimanan atau iman yang bersumber dari iman Abraham, hanyalah Islam. Sudah jelas di Al-Quran. Yang tidak jelas itu di dalam kitab dirinya. Begitu yang dimaksud. Padahal sudah sering saya ini membahas tentang Abraham atau Ibrahim, tapi tidak jadi masalah karena masalah Al-Quran sebaiknya tiap hari pun boleh, tidak dilarang untuk dijelaskan. Sebab kenapa? Ibrahim bertuhan kepada at-tauhid, kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, tidak kepada yang lain. Sedangkan orang Yahudi tidak mentauhidkan Allah. Memang mereka mengakui bahwa Tuhan itu Allah, namun mereka menyimpang dalam ibadahnya. Jadi tidak sesuai dengan perintah Allah. Apalagi Nasrani. Abraham tidak menyekutukan Allah, sedangkan Bambang Nursena menyekutukan Allah. Bambang Nursena beriman kepada Tritunggal, sedangkan Abraham tidak beriman kepada Tritunggal, hanya beriman kepada yang Maha Tunggal. Kenapa, teman-teman, saya berbicara begini? Karena sebelum Bambang Nursena memberitakan tentang Abraham, di Mekah banyak orang Yahudi dan orang Nasrani berbantah-bantahan tentang keimanan Abraham. Jadi kata orang Yahudi ini yang ada di Mekah pada saat itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada hidup, mereka sering bertengkaran memfatwakan masalah Abraham. Orang Nasrani mengakui imannya adalah keturunan dari iman Abraham, Yahudi juga begitu. Maka Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad dakwah di hadapan mereka, meluruskan, menjelaskan kebenaran kepercayaan Abraham. Kemudian yang kedua katanya, agama tidak penting, kata Bambang Nursena. Yang penting iman. Jadi teman-teman,
Walaupun iman sejuta iman, tidak berarti kalau tidak ada wadahnya, yaitu agama. Bagaimana kalau orang itu imannya kepada iblis, apakah akan selamat? Iman itu umum. Tapi menurut Al-Quran, banyak orang yang beriman, padahal itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang bertuhan, menyembah ibadah kepada Allah, kepada Tuhan yang satu. Itulah iman. Tetapi iman itu ada yang iman kepada kemusyrikan, ada yang iman kepada kesesatan, ada yang iman kepada kebaikan. Jadi iman juga bisa menjerumuskan ke neraka tergantung imannya. Jadi salah Pak Bambang Nursena ini, yang penting iman katanya. Sedangkan dia imannya kepada Tritunggal, bagaimana mau selamatnya? Saya menurut Al-Quran. Karena apa? Saya juga merasa tersinggung membawa-bawa Islam. Maka wajar, terpaksa saya ini terjun untuk menjelaskan hal ini. Kemudian Abraham juga bukan Islam katanya. Kata siapa? Sudah jelas di Al-Quran. Islam itu begini, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi atau tidak mengerjakan yang tidak diperintah oleh Allah. Tentunya yang dilarang Allah tidak dikerjakan. Sedangkan Abraham mengerjakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Adapun ibadah Abraham bagaimana di kala itu? Karena masing-masing hukum yang diberikan Allah kepada nabi-nabi itu masing-masing. Nabi Muhammad ya beda ibadahnya, tapi semua kepada Allah. Ibadah itu dalam arti mengabdi, menghamba, itu ibadah namanya. Sedangkan Bambang Nursena tidak menghamba kepada Allah, sedangkan Abraham menghamba kepada Allah. Lebih tahu Allah apa lebih tahu Bambang Nursena? Begitu saja, simpel. Jadi seolah-olah Bambang Nursena ini pengetahuannya ingin melebihi Allah. Nanti kita jelaskan ayatnya. Di Al-Quran ada. Jadi saya bukan mengulang-ulang masalah ayat 67 di surat Ali Imran. Tetapi ini sangat penting untuk menjawab tuduhan Bambang Nursena. Baik. Dikala itu di Mekah, jadi Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad tidak ada di masa mereka. Kenapa bisa tahu? Allah memberitahu lewat firman Allah dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan ini kepada Yahudi dan Nasrani yang ada di Mekah saat itu. Padahal kata Allah, Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, maksudnya setelah Ibrahim. Kenapa kalian Yahudi Nasrani berbantah-bantah tentang Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad kepada mereka, ini ayatku. Maka Nabi Muhammad memberitakan ini sesuai perintah Allah, dibacakan ayat ini kepada Yahudi dan Nasrani yang ada di Mekah di kala itu. Nah, kadang-kadang banyak orang yang tidak paham tentang
ayat ini. Saya bawakan yaitu 3 ayat saja, ayat 65, ayat 66, dan ayat 67, yaitu pada surat Ali Imran. Jadi yang dimaksud di sini, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Nah, yang dimaksud ayat ini, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim, maksudnya Taurat dan Injil ini menjelaskan tentang keimanan Ibrahim, menjelaskan tentang ketauhidan Abraham kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Jadi kata Allah, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim, kenapa kamu berbantah-bantah? Sok tahu kamu istilahnya. Kata Allah nih. Kenapa kamu berbantah-bantah? Taurat dan Injil diturunkan setelah Abraham. Nah, jadi kalau diturunkan setelah Abraham berarti menjelaskan tentang keimanan Abraham kepada Allah. Namun sayangnya Pak Bambang Nursena ini bukan membaca Taurat dan Injil yang diwahyukan kepada Musa dan yang diwahyukan kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Malah yang dibaca oleh dia adalah yang datang dari Paulus. Itu kesalahannya. Jadi saya ini demi Allah tidak ada tujuan menghujat, cuman menjelaskan. Begitu yang dimaksud. Kemudian di ayat yang ke-66 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i hajahtum fima lakum bihi ilmun. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, begitulah kamu. Istilahnya, begitulah kamu Yahudi dan Nasrani. Karena ini yang berfatwa Bambang Nursena, maka saya khusus fokus kepada Bambang Nursena. Kata Allah, begitulah kamu Bambang Nursena. Kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui. Maksudnya berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui Bambang Nursena. Nah, dalam arti, walaupun bukan Taurat dan Injil, hanya Bible yang dibaca oleh Bambang Nursena. Tetapi Bambang Nursena tahu, berbantah-bantah tentang Ibrahim tahu. Padahal Ibrahim itu orang yang bertauhid kepada Allah, tahu Bambang Nursena istilahnya nih, tetapi sengaja menutup-nutupinya. Kemudian kata Allah, tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hei Bambang Nursena, apa yang kamu bantah-bantah? Kata Allah. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Allah mengetahui bahwa Abraham itu orang beriman, orang yang berserah diri kepada Allah. Tetapi kenapa kamu Bambang Nursena berbantah-bantah apa yang tidak kamu ketahui? Lahirnya juga baru kemarin istilahnya Bambang Nursena. Seolah-olah ingin melebihi Allah. Allah Maha tahu. Kata Allah, begitulah kamu Bambang Nursena, kata Allah. Kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui. Jadi Bambang Nursena ini berbantah-bantah tentang Ibrahim yang diketahuinya. Ibrahim itu padahal istilahnya Muslim, orang berserah diri kepada Allah. Muslim itu adalah orang berserah diri. Orang yang hanif, Abraham ini orang yang lurus, orang yang taat patuh kepada Allah. Bukan kepada Tuhan yang disembah Bambang Nursena. Sebab nabi-nabi terdahulu tidak pernah dikabarkan akan ada Tuhan yang demikian. Gitu yang dimaksud. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Sedangkan Allah mengetahui.
Jadi maksud Allah, kamu tidak tahu apa-apa Bambang Nursena, aku nih yang tahu. Kamu jangan sok tahu. Begitu yang dimaksud ayat ini. Jadi Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Kemudian di ayat yang ke-67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sering saya bahas nih, tetapi ini bukan istilahnya hal suatu pengulangan atau mengulang-ulang ayat ini. Ini menjelaskan maksudnya. Menjawab tuduhan Bambang Nursena. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Jadi begitu kalau dibaca secara tajwid. Cuman ini hanya menjelaskan, tidak jadi masalah. Yang artinya begini teman-teman. Ini yang dibaca Bambang Nursena tadi akan saya luruskan. Karena dia istilahnya menjelaskan ayat ini penuh dengan kejanggalan. Jadi seolah-olah mengarahkan kepada keimanannya begitu. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jelas di Al-Quran kan. Nah, di sini tidak paham Bambang Nursena. Siapa katanya yang mengatakan Ibrahim itu Yahudi? Siapa yang mengatakan Ibrahim itu Nasrani? Tidak. Yahudi dan Nasrani katanya belum ada di masa Ibrahim. Bahkan Islam pun katanya belum ada. Jadi Islam dibawa-bawa. Padahal dari Adam sudah Islam. Islam itu mengerjakan perintah Allah, menjauhkan yang dilarang Allah. Itu Islam. Gitu. Yang maksudnya di sini bukan seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Bambang Nursena. Akan saya jelaskan. Maksudnya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Yang dimaksud ayat ini, kan kalau ayat itu adalah dasar padat, maka harus dikupas oleh kita. Makanya di situ banyak buku-buku hadis yang buku-buku hadis yang dikupas oleh para ulama. Maksudnya menjelaskan, ditafsir. Tafsir itu bukan sembarangan, menafsirkan ayat. Takut salah paham manusia. Seperti betis Allah, tangan Allah. Terus Allah di dalam Al-Quran menyebut kami, apa itu yang dimaksud. Nah, ditafsir hal-hal itu supaya tidak paham. Kalau tidak ditafsir bisa jadi menganggap Allah banyak karena di situ ada kalimat kami. Itu yang dimaksud, tafsir di situ. Nah, maksudnya adalah, woi, Yahudi, Nasrani, jangan berbantah-bantah tentang Ibrahim maksudnya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani seperti kalian. Yang dimaksud adalah Ibrahim bukanlah penganut kepercayaan yang dianut oleh Yahudi. Ibrahim bukanlah penganut kepercayaan yang dianut oleh Nasrani. Itu yang dimaksud ayat ini. Abraham bukanlah penyembah Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Bukanlah penyembah Tuhan yang disembah oleh Nasrani. Itu yang dimaksud. Ayat ini cuma disingkat. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Begitu kan kalau ayat. Padahal yang dimaksud adalah Ibrahim bukanlah penyembah Tuhan yang bukan Tuhan, yang disembah oleh orang kafir. Begitu saja, titik.
Itu ayat ini artinya Abraham bukanlah penganut kepercayaan yang dianut oleh Yahudi dan Nasrani. Bukanlah istilahnya seorang yang mengerjakan ibadah seperti ibadah yang dikerjakan oleh Yahudi dan Nasrani. Itu yang dimaksud. Jadi global pengertian ini. Ibrahim bukanlah seorang yang mengerjakan ibadah sebagaimana ibadah yang dikerjakan oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan yang mengerjakan ibadah seperti itu Abraham. Ibrahim bukanlah seorang penganut kepercayaan yang dianut oleh Yahudi dan Nasrani. Paham ya ayat ini? Kemudian kita teruskan. Tetapi dia adalah maksudnya, tetapi dia Ibrahim adalah seorang yang lurus. Lurus, jadi dalam arti lurus itu hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah, hanya kepada Tuhan yang Esa. Yang tidak lurus itu, yang tidak mentauhidkan Allah, yang menyekutukan Allah. Itu yang namanya yang tidak lurus. Menyekutukan Allah. Misalkan Tuhan satu tapi tiga pribadi, itu kan namanya menyekutukan kalau menurut Al-Quran. Jadi Abraham tidak seperti itu. Itu ya, seorang yang lurus. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, yaitu Muslim. Nah, disebut di sini Muslim. Sedangkan Abraham di Alkitabnya tidak disebutkan Kristen. Sedangkan di Al-Quran disebutkan Muslim. Jelas kalau Al-Quran. Nah, inilah yang disebut Islam. Muslim berserah diri. Islam adalah keselamatan. Jadi orang-orang yang berserah diri itu adalah akan selamat. Maksudnya Islam selamat. Agama keselamatan. Kenapa bisa disebut agama keselamatan? Karena berserah diri kepada Allah. Muslim. Nah, seandainya misalkan di zaman Abraham tidak disebutkan Islam, tetapi dia Muslim. Kemudian setelah diutus Rasulullah SAW oleh Allah di akhir zaman ini, maka Muslim Ibrahim itu disempurnakan ke dalam Al-Quran, yaitu Islam. Inilah salah satu disempurnakan agama Ibrahim, kepercayaan Ibrahim dari Muslim disempurnakan Islam. Maka orang Islam itu adalah orang Muslim. Begitu. Kalau yang non-Islam berarti itu non-Muslim. Begitu yang dimaksud. Dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Nah, jelas di sini. Dan dia Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sedangkan Pak Bambang Nusayana musyrik. Dia kan menyekutukan Allah. Dia kan menyebut Allah. Firman Allah menjelma menjadi manusia, kata dia. Kan itu sudah menyimpang. Sedangkan Abraham tidak. Saya sesuai dengan Al-Quran. Tidak akan lari, tidak akan keluar dari Al-Quran. Sebab bahaya hidup saya kalau keluar dari Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak dijelaskan, dosa saya. Orang yang janggal harus diluruskan. Apabila sudah diluruskan, masih tetap janggal. Istilahnya, tidak mau mendengar, ya itu terserah. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Namun sudah menjelaskan kebenaran Islam. Mau selamat ya harus Islam. Begitu yang dimaksud. Jadi Allah tidak akan kerugian. Allah hanya menawarkan. Kalau mau selamat, ya Islam. Kalau tidak mau selamat, ya terserah. Tidak memaksa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan antara surga dan neraka. Begitu. Banyak orang yang membicarakan tentang surga tetapi hanya angan-angan, ngaku-ngaku saja. Sedangkan kalau Islam tidak boleh hanya mengaku-ngaku. Mau ke surga harus mengerjakan perintah Allah. Jangankan perintah Tuhan, teman-teman. Kita misalkan bekerja di pabrik, jadi karyawan. Bagaimana kata pemilik perusahaan atau kata bos? Kamu bagian ini kerjakan ya, jahit sepatu misalkan. Kamu bagian menjahit sepatu. Kemudian saya ini
bukannya menjahit sepatu, bahkan saya istilahnya nyangkul di samping pabrik misalkan. Kira-kira diterima tidak oleh bos di perusahaan. Nah Allah pun begitu, disuruh taat ibadah kepada Allah, bahkan mengerjakan ibadah yang lain. Itu gambarannya. Bahkan katanya Ibrahim bukan Islam, tidak disebutkan katanya di Al-Quran, kata Bambang Nursena. Islam, kata siapa? Dia seorang yang lurus, yaitu Muslim. Muslim kan Islam. Muslim berserah diri kepada Allah. Itulah orang Islam. Tidak akan berserah diri kepada Allah kalau bukan Islam. Begitu Pak Bambang Nursena ya. Jadi kan didengarnya seperti orang pintar, seperti gua aja nih. Sok tahu istilahnya Pak Bambang Nursena. Padahal tidak paham. Jadi mohonlah kalau belum paham tentang ayat Al-Quran, jangan baca ayat Al-Quran. Tetapi kalau orang Muslim membaca ayat dari kitabnya, wajar karena paham. Di dalam kitabnya Yesus hanya seorang utusan, kan orang Muslim paham, dia seorang utusan. Sedangkan Pak Bambang Nursena, dia tidak paham apa itu utusan. Diutus oleh Allah kan kepada Bani Israel. Jadi tidak ada di Alkitab bahwa Tuhan mengutus dirinya sendiri. Di mana ayatnya dan pasalnya? Tidak ada sampai kiamat. Kemudian saya mencari di Alkitab, karena saya punya 8 Alkitab. Jadi 100% Tuhan dan 100% manusia. Saya cari sampai berapa bulan, sampai dari awal sampai ke ujung, tidak ada ayatnya. Nah, saya bilang dari mana ini pendapat itu? Apa ngarang-ngarang gitu kan, bingung. Mohon maaf ya kepada Pak Bambang Nursena ya, ini bukannya melecehkan, menyepelekan, tetapi ini meluruskan pendapat Pak Bambang Nursena yang janggal, yang tidak tepat, yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran. Jadi kalau mau baca kitab Pak Bambang Nursena saja, jangan bawa Al-Quran lah, jangan bawa Islam lagi. Walaupun dihujat Islam, tidak akan runtuh. Karena seandainya di dunia nih sudah tidak ada satupun yang Islam, yang ada non-Islam, mungkin dipercepat dikiamatkan. Jadi ngurus apa Allah? Karena ada Islam, maka orang lain akhirnya ikut bersejahtera, ikut usaha, ikut lain sebagainya di dunia ini karena ada Islam. Karena kan kata Rasulullah SAW, kalau masih ada satu orang saja yang menyebut Allah, Allah, Allah misalkan, atau yang ibadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, maka tidak akan segera dikiamatkan. Tetapi seandainya kalau sudah tidak ada, yang ngurus apa? Tadi sudah saya ceritakan, misalkan karyawan yang satu pabrik, tidak ada satu orang pun yang mematuhi perintah bos, suruh mengerjakan yang ini malah mengerjakan yang tidak diperintah, misalkan dia bangkrut pabriknya, pasti digulung tikar. Allah pun begitu, kalau sudah tidak ada yang beribadah kepadanya, ya digulung tikar dunia ini. Jadi apa artinya? Seperti Pak Bambang Nursena punya pabrik, gondok tidak hatinya kalau tidak ditaati oleh karyawan, pasti ditaati. Kenapa misalkan kamu mengerjakan yang lain tidak sesuai dengan perintah yang saya kehendaki? Nah pasti begitu, ya Allah pun begitu gambarannya. Mungkin hanya itu sementara yang bisa saya sampaikan, padahal masih banyak yang harus dijelaskan. Ini belum selesai sebenarnya. Jadi yang jelas adalah Abraham orang Islam karena dia mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah. Kalau di Al-Quran kan jelas disebut agama di sisi Allah hanya Islam, kan jelas kata Allah. Tidak ada misalkan di kitab Bambang Nursena istilahnya Kristen. Kami katanya
ikut Yesus, pengikut Yesus. Kalau ikut Yesus ya ibadah kepada Allah. Yesus kan bertuhan kepada Allah. Ikuti. Nah, itu yang dimaksud ya. Maaf ya, bukan ini ada berupa hujatan. Tidak, demi Allah. Saya bersumpah demi Allah. Bukan. Cuman kasihan supaya paham tentang masalah ayat Al-Quran. Tidak cukup 1 tahun belajar Al-Quran. Kalau ingin paham. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.